Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santriwan TPQ sekarang diganti namanya Kampung Hidayah Dusun Ngembat. Nah, nama TPQ-nya tetap Al Hidayah. Cuma karena ini kepingin mengganti nama Ngembat menjadi Kampung Hidayah. Soalnya Ngembat itu dirungokno gak enak gitu. Apa konotasinya Ngembat apa? Nyolong kan? Ngembat kan nyolong. Kampung nyolong. Makanya kayak gedang hilang ya. Pukat hilang. Ya, kita ganti, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menurunkan hidayah betul-betul kepada seluruh warga yang semula namanya Ngembat. Mudah-mudahan nanti pemerintah juga tidak mempersulit dalam mengganti nama Ngembat menjadi Kampung Hidayah. Nah, kemudian dimulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah ada nabi yang perempuan? Ada nabi yang perempuan, adakah? Jelas tidak ada. Kenapa tidak ada? Harus ada alasan. Kenapa tidak ada nabi perempuan? Sedangkan wali ada perempuan. Wali itu di bawah sekelas nabi. Wali yang alim tapi. Itu di bawah kelasnya. Bukan nabi. Di bawah kelasnya nabi. Wali itu. Jadi nabi lebih tinggi dari wali. Nah, kenapa tidak ada? Kenapa Allah tidak mengangkat seorang perempuan untuk menjadi nabi? Padahal bisa jadi ada perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang pinter, yang cerdas. Karena ciri nabi pertama harus fatonah. Fatonah itu cerdas. Gak oleh nabi lelet ngono, gak oleh. Memang dipilih Allah seperti itu. Dan itu harus paling cerdas di antara semua kaumnya. Karena nabi itu terpilih orang nomor 1. Nah, kenapa sekarang kembali pada pertanyaan tidak ada nabi perempuan? Karena perempuan itu banyak halangannya. Saiki nabi perempuan itu tiap bulan ada menstruasi. Bagaimana nabi akan menyampaikan Quran ketika dia menstruasi? Kemudian perempuan tidak bisa menjadi imam. Yang menjadi imam adalah kaum laki-laki. Berarti tidak boleh dong perempuan jadi pimpinan kaum. Karena tidak boleh jadi imam. Kecuali ngimami sekedar kaum perempuan lagi. Tidak apa-apa. Perempuan ngimami perempuan, tidak apa-apa. Tapi namanya kaum, itu kan ada laki, ada perempuan. Terus, seandainya Nabi itu berumah tangga, tambah ruwet urusan rumah tangga. Endi sing masak, endi sing umba-umba, endi sing nang pasar. Coba bayangkan kalau ada nabi perempuan, ada umat datang bertanya tentang syariat agama. Kemudian nabinya, nabi ini nang pasar. Loh, jawaban apa? Nabi ini sik masak. Loh, gak masuk belas ya. Jadi banyak sekali halangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Itu. Kalau pemimpin negara sih gak masalah. Tapi kalau pemimpin umat, nah itu. Terus negara Islam tidak boleh. Memimpin negara Islam tidak boleh. Ya negara kayak nasional kayak Indonesia ini tidak apa-apa. Malaysia, India, negara-negara nasional. Tidak apa-apa presiden ini perempuan. Tapi
di Arab, di daerah Jazirah Arab, mulai Saudi, Turki dan lain-lain, tidak boleh di sana ada presiden perempuan. Karena memang itu banyak kelemahan. Terus perempuan di dalam rumah tangga, kalau sudah berumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kemudian perempuan itu harus patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruh dia bermaksiat kepada Allah. Coba bayangkan, kalau suaminya nggak setuju dengan keputusan nabinya. Wah, nabine bojone nabine. Mari ngono sing lanang. Ojo ngono. Gawe metu. Lha ya apa? Padahal hari itu dia harus keluar untuk menyampaikan risalah agama. Tapi oleh suaminya tidak boleh. Jadi banyak sekali halangan kalau perempuan menjadi nabi. Karena memang begitulah kodrat perempuan. Makanya tidak diperbolehkan perempuan untuk memimpin laki-laki. Ya. Jika kita dihina, kita harus mengucapkan apa? Kalau kita dihina oleh seseorang, oleh teman, oleh siapapun, kita mengucapkan apa? Nah, kita kembali kepada surat Al-Furqan. Allah memerintahkan kita memerintahkan kita apabila khotobahumul jahilu qalu salama. Faiza khotobahumul jahilu qalu salama. Apabila kamu dikatai oleh orang-orang jahil. Dikatai kan macam-macam ya, termasuk dihina, difitnah dan lain-lain. Qalu salama, berkatalah yang baik. Jadi kalian balas. Gitu loh. Terus apakah kalau balas itu boleh? Sebenarnya boleh. Cuma apakah kamu akan bisa adil dalam membalas? Misalnya dia mengatakan, "Oh, Miko elek." Engko Miko ngimbui, "Oh, ndasmu elek lho." Mau sik muni Miko elek. Miko balas sik ndasmu elek. Oh, ndasmu kayak pencit. Ngono ya. Ditambahi diimbui. Berarti Miko tidak adil kan sudah? Membalas berapa kali? Nah, itu sebaiknya kita ini bersabar. Dihina, dibully, diapano bersabar. Kalau nggak kuat ya menghindar mulai. Karena nanti Allah yang akan membalasnya sendiri. Orang-orang sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah itu jalan, kemudian di pinggir jalan itu di kejauhan ada Abu Bakar sedang dihina oleh orang. Abu Bakar koncone sahabat Nabi itu dilok-lok nambek wong. Terus Abu Bakar meneng. Kemudian orang ini ngomong maneh. Abu Bakar menang 2 kali. Ngelok-ngelokno 2 kali menang. Terus karena Abu Bakar menang, dipikir ya wis menang, ngono. Ngelokno maneh, wah tambah parah sing ketiga. Iku Abu Bakar terus marah. Kemudian Nabi dari kejauhan itu mau mendekat Abu Bakar enggak jadi. Balik Nabi. Kenapa? Terus Abu Bakar ketok Nabi balik langsung moro melayu marani Nabi. Ya Rasulullah, ketika aku dibully oleh orang, yang pertama aku diam, engkau diam. Engkau saya lihat senyum-senyum. Kemudian aku dibully yang kedua, engkau diam dan senyum-senyum. Aku diam. Yang ketiga kemudian aku marah. Aku ingin membalas bulian mereka. Wajahmu sudah berubah dan engkau pergi meninggalkan aku. Ada apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan. Ketika yang pertama kamu dibully orang,
Saya melihat ada di kelilingmu itu malaikat-malaikat. Karena kamu bersabar. Yang kedua, engkau dibuli yang kedua, kamu masih tetap bersabar, malaikat masih tetap ada di situ. Melingkari kamu. Kemudian yang ketiga, mulai kamu naik darah, mau marah, malaikat pergi, yang turun adalah setan. Maka aku tidak bisa duduk bersama dengan setan. Oleh karena itu aku pergi. Kata Nabi seperti itu. Jadi orang sabar itu disayang Allah, dijaga oleh Allah. Biar aja orang ngomong olah bilang bini dewe. Wis ben sampai suwek sampai apa lambene jar-jarno. Gak usah direken. Dina gak kalong ae lho. Saiki Miko mripate sipit mari ngono dina wong. Apa tambah gak ketok? Lah iya ya pancet ya sakmene. Saya dialem, Miko lek dialem, apa terus tambah ganteng? Moro dadi putih ngono. Ya gak ya pancet bueng ya bueng. Ya. Ya sakmono. Jadi enggak ngepet buat apa kita reken. Gitu loh. Bano, pegel-pegelmu dhewe, lambe-lambemu dhewe. Kenapa surat Al-Fatihah disusun paling pertama di Al-Quran? Padahal kan surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq. Iya, pertanyaan yang bagus. Kenapa Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah, sedangkan surat yang pertama turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan 5 ayat saja. Padahal itu ada 11 ayat, yang 6 ayat itu nanti gitu loh. Hanya saat itu hanya 5 ayat. Kemudian Jibril datang lagi di hari yang lain. Suwe gak teko-teko, kemudian Jibril datang kepada Rasulullah membawa surat Al-Muzammil. Nah, kenapa? Padahal sebenarnya yang datang pertama surat Al-Alaq, yang kedua Al-Muzammil. Kenapa sekarang kok diganti? Ya terserah Allah, itu yang menyusun Gusti. Allah menyuruh menyuruh malaikat Jibril. Jadi yang menyusun Quran seperti yang kita baca hari ini itu Allah sendiri. Itu loh. Menyuruh malaikat Jibril. Walaupun dulu yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq, hanya 5 ayat. Tapi kemudian lama-lama oleh malaikat Jibril dirubah atas perintah Allah. Jadi susunan surat-surat di dalam mushaf itu yang nyusun Allah. Itu. Malaikat Jibril nerokno. Terus kemudian malaikat Jibril itu ngajari Nabi Muhammad. Ngene lho, Muhammad carane nyusun ngene itu. Jadi itu atas perintah Allah. Dan Rasulullah itu ingatannya kuat banget. Tidak seperti kita gampang lupa. Rasulullah hampir tidak pernah lupa. Kuat banget. Jadi sekali diajari, terus Rasulullah pernah juga, enggak hanya pernah, beberapa kali deres Quran bersama Jibril. Itu. Jadi malaikat Jibril ngomong misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah niru. Engko lek gak ngono Rasulullah sing maca, Jibril sing nyimak. Engko ngono sering itu. Itu tiap tahun malah. Tiap tahun sampai Rasulullah mau meninggal. Jadi deres nek ngarepe Jibril sing sing nyimak gitu loh. Jadi itu atas perintah Allah dengan menyusun surat pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, itu atas perintah Allah.
Apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat di Masjidil Aqsa? Saat kapan? Nah, gitu. Kapan? Kapan? Apa yang kamu maksud itu waktu Isra Mi'raj? Nah, gitu. Nabi Muhammad saleh nang Masjidil Aqsa ya waktu Isra Mi'raj tok. Pilihan iku gak tahu. Jadi yang ditulis pada awal ayat yang pertama, kedua itu surat Al-Isra. Itu menceritakan tentang perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Baitul Maqdis di saiki di Palestina. Kemudian di sana ada masjid apa? Al-Aqsa. Nah, disitulah Rasulullah itu sholat ngimami nabi-nabi yang sudah wafat dahulu. Jadi nabi kabeh iku nglumpuk ana masjid Al-Aqsa yang menjadi yang menjadi imamnya itu Nabi Muhammad gitu. Duh, kok iso Nabi Adam sudah ribuan tahun wafatnya, Nabi Musa juga ribuan tahun wafatnya, Nabi Nuh, Nabi Sis, Nabi. Terus kok bisa? Ya sakarepe Allah loh. Nah, kembali lagi sakarepe Allah. Allah bukan menghidupkan mereka, bukan. Mereka itu adalah ruh. Ruh itu tidak pernah meninggal. Kalau badan ini dikubur, oke, mati badan kita. Gak beda dengan pitik. Lek wis mati ya karuan pitik enak ya digoreng barang enak ya. Nah, pitik mati loro niku. Nah, jangan jadi badan. Kita ya seperti itu. Tapi karena kita ini makhluk yang dicintai Allah, dicetak sedemikian rupa oleh Allah, sehingga kita paling bagus bentuknya, masih diberikan akal, diberikan iman, diberikan macam-macam keistimewaan manusia. Maka tidak bisa kita disamakan dengan ayam yang mati, kerbau yang mati, tikus yang mati, tidak bisa. Nah, tikus mati ya dibuang ngono beres. Kucing mati pendem beres. Tapi kalau kita dimandikan dulu, disolati. Gitu. Nah, ruh kita di mana? Ruh kita kalau baik diiliyin tempatnya. Kemudian nabi-nabi itu ruhnya itu bebas. Makanya banyak orang yang ketemu dengan Nabi Muhammad karena bebas ruhnya Rasulullah. Orang-orang soleh, terutama para nabi dan rasul, kemudian orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, itu mereka diberikan kebebasan untuk jalan-jalan. Tapi orang-orang yang nakal, orang-orang yang di dunia nggak mau ibadah, apalagi meninggalkan sholat, rohnya ditaruh di sebuah sumur. Di situ diikat, disiksa. Ada yang mengatakan di dalam sumur Burhud yang ada di Yaman. Nah, jadi kalau Rasulullah ngimami pada waktu perjalanan Isra Mi'raj sebelum naik ke Sidratul Muntaha, itu bertemu dengan ruhnya para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu. Ini cerita ini kamu ingat-ingat. Karena bisa nanti kamu ceritakan kepada anak-anakmu. Nah, jadi anak-anakmu akan lebih mengenal bagaimana Rasulullah Isra Mi'raj, yaitu perjalanannya dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ya cuman sekejap doa, wong numpaki buruk. Buruk itu sekali loncat
Buruk itu kan hewan, kayak kuda. Sekali loncat itu sejauh mata memandang. Seandainya kamu melihat melihat langit, ya sejauh itu. Kamu bisa melihat langit, ya sejauh kamu memandang itu. Loncatane buruk. Di atasnya teko Mekah nang ini di Palestina nang Masjidil Aqsa. Cuman kisaran 2000 kilo. Padahal kita bisa melihat langit itu beribu-ribu kilo. Langit yang biru itu. Beribu-ribu kilo. Kita bisa melihat matahari. Itu 147 juta kilo. Ya, Pak. Itu bisa kita lihat matahari. 147 juta kilo. Masih bisa kita lihat. Sekali celing ya tutuk kono mboten. Ya siku. Sekali loncat dari Mekah langsung tutuk Masjidil Aqsa. Nah, sekarang apa? Ditemukan pesawat-pesawat supersonik ya. Pesawatnya lebih cepat daripada suara. Pesawat wis tutuk Jakarta, suaranya sih tutuk Ngembat. Suara pesawat itu entek pisan, wis ilang gak ketok. Tapi suaranya sih kari ning gitu. Itu berarti lebih cepat dari kecepatan suara. Itu lebih cepat lagi buruk. Nggak tahu nanti akan ditemukan pesawat lebih cepat lagi mungkin. Nah itu peluru-peluru kendali sing gawe perang Gaza barang niku. Iku kalau perjalanan cepet itu. Tembakan peluru-peluru itu. Rudal-rudal. Itu lebih cepat dari pesawat. Makanya pesawat masih ngeliuk-liuk ngene iki wis dikunci pesawat ya ambek peluru iku mang iso ditabrak. Soalnya pesawat kalah cepet. Padahal jet itu kecepatan tinggi sampai 2000 kilo per jam. Sepeda motormu pirang kilo per jam? Itu 2000 kilo per jam. Nah, itu jadi yang dilakukan Rasulullah ketika di Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa yang jadi rebutan, dijajah oleh orang-orang Israel, Jahanam. Nah, itu adalah ngimami sholat. Siapa yang diimami? Ruh para nabi. Nah, kita tutup pelajaran ini, mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini disertai dengan hidayah Allah dan rahmat Allah, sehingga kita dijadikan orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan dikuatkan Allah untuk menjauhi larangan-larangannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli